Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, di mana sekarang kita langsung loncat ke koneksi dengan MySQL. Jadi kita akan memadukan antara PHP dan MySQL, PHP natif dan MySQL. Nah, MySQL tidak akan saya bahas karena saya yakin Anda sudah expert di bidang ini karena sudah mengambil mata kuliah database ya. Jadi di sini yang saya akan jelaskan adalah tentang bagaimana mengkoneksikan PHP dan MySQL. Sebelumnya ini sudah ada formnya, nanti ini akan kita lanjutkan lagi. Sekarang bagaimana kita memulai PHP dan MySQL seperti biasa. Misalnya kita start dulu. Nah, sekarang ini MySQL ini kita start juga karena akan kita gunakan. Kita start, kita coba. Nah, ini udah masuk PHP MyAdmin. Nah, untuk kali ini saya tidak akan memulai dari cara membuat tabel atau cara membuat database menggunakan PHP. Saya langsung saja buat database. Terus baru misalkan namanya adalah web. Kemudian saya buat tabel namanya mahasiswa, MHS ya. Ini saya tabel atau saya kasih TBMHS ya. Ini tabel mahasiswa. Kita coba seperti biasa, ID, nama, NIM, alamat. Ini ID-nya seperti biasa saya buat menjadi primary key auto increment. Namanya saya kasih varchar aja lah. Ya, saya kasih teks, ini saya kasih 50 saja. NIM-nya 10 cukup. Oke, saya simpan. Berarti ada ID, ada nama, NIM, dan alamat. Oke, sekali lagi kita ingat lagi nama database-nya adalah web. Kemudian nama tabelnya adalah TBMHS ya. Oke, sekarang kita mulai coding. Di sini kita akan menyimpan dulu database ya. Insert database dulu. Insert berarti tambah aja ya. Saya punya file namanya db tambah. Nah, dalam website dalam pembuatan website ini menggunakan PHP. Koneksinya kita per halaman. Jadi ketika kita akan mengakses halaman, misalkan halaman db tambah ini, dia akan mengakses database nih. Nah, otomatis karena si browser itu sekali request dia membutuhkan satu koneksi, jadi kita harus membuat dulu koneksi per satu ini, per satu filenya. Nanti kita ada trik lagi supaya gimana kita tidak mengulang-ulang script yang sama. Jadi kan nanti kita buka koneksi, kemudian tutup lagi koneksi di akhir. Oke, sekarang kita mulai. Seperti biasa, PHP buka tutup. Nah, untuk memulai koneksinya, karena kita harus membuka dulu koneksi, baru kita bisa insert database. Kemudian setelah insert, baru kita close lagi koneksinya. Kita membutuhkan nama server, berarti saya bikin variabel server name aja ya. Server name. Nah, ini berisi hostnya. Di sini karena saya menggunakan SAM, saya hostnya berarti localhost ya. Localhost. Kemudian saya buat variabel baru lagi menggunakan username.
username-nya kita kan biasanya kalau di semi turut ya, username dari si servernya, kemudian saya buat password. Passwordnya biasanya kosong, ini default dari SAM-nya. Kemudian saya buat satu variabel namanya koneksi. Oh ya, dalam akses ke database MySQL ini kita ada dua cara. Banyak caranya, tapi biasanya yang banyak dibantu ada MySQLi sama PDO. Nah, perbedaannya antara MySQLi dan PDO itu, kalau MySQLi dia kalau misalkan nanti suatu saat misalkan si database-nya tidak menggunakan lagi MySQL, Anda harus merubah semua query-nya karena nanti harus menyesuaikan dengan query yang aturan query yang database yang baru. Misalkan mau beralih ke Oracle database-nya, misalkan DBMS-nya misalkan mau berubah ke Oracle, ya berarti Anda harus mengikuti lagi. Terus kalau menggunakan PDO itu enggak, PDO itu dia lebih umum, jadi ketika Anda mau merubah DBMS ya tidak perlu merubah lagi coding-codingnya karena sudah disesuaikan. Jadi fungsinya supaya lebih nggak mengulang dua kali. Jadi kalau MySQL itu ya cuma untuk MySQL saja. Oke, sekarang kita buat koneksi baru. Kita menggunakan MySQLi, kemudian di sini kita load dulu settingannya. Yang pertama adalah server name ya, server name, kemudian username, kemudian variabel password. Oh iya, satu lagi, kita belum membuat variabel nama database-nya. Nama database kita tadi namanya adalah web ya, dbname. Oke. Saya bikin variabel baru lagi, namanya berarti nama database ya. Ini variabel ya, Anda bebas mau buat variabel apapun. Oke, setelah ini berarti kita akan membuat satu buah koneksi. Jadi notifikasi jika settingan ini ada yang salah, supaya kita nggak bingung apakah kita sudah terhubung ke database atau belum, supaya ada notif di halaman browser, kita kasih coding untuk menampilkan berhasil connect atau tidaknya. Ini kita buat variabel connect, kemudian connect error, koneksi gagal. Oke. Connect error. Tapi jika jika koneksinya tidak berhasil, berarti harus mengeluarkan ini. Tapi jika berhasil, berarti kita keluarkan, tulis saja
koneksi berhasil. Nah, kita coba novelnya adalah db tambah ya. Localhost /web/db tambah .pw. Nah, ini koneksi berhasil. Kemudian kalau misalkan nanti di sininya saya salahkan ya, ini saya salahkan di codingannya. Misalkan ini saya kasih password yang asal saja, saya simpan, saya refresh. Nah, keluar seperti ini. Jadi access deny. Jadi yang tadi coding connect error itu dia akan menampilkan ini, menampilkan respon dari si MySQL-nya. Oke, bahwa si Sam ini aksesnya ditolak. Oke, ini kita ganti lagi. Kita sudah berhasil sampai sini. Berhasil mengkoneksikan PHP dan MySQL. Selanjutnya adalah bagaimana kita akan memasukkan kode untuk menambah. Nah, untuk menambahnya kita tinggal membuat satu query. Nah, di sini saya buat variabel baru. Variabel barunya kita masukin query ya. Insert into, tadi nama tabelnya MHS ya. MHS tuh fieldnya ada apa aja tadi ya, nama ya, nama, name, dan alamat ya, alamat. Kemudian value-nya ya, value-nya misalkan saya akan masukkan nama aja ya. David, name-nya misalkan 123. Kemudian alamatnya Sumedang. Oke. Nah, ini kita sudah menuliskan query untuk memasukkan ke tabel MHS dengan fieldnya adalah nama, name, alamat, kemudian isinya David 1234556 Sumedang. Nah, setelah ini kita buat coding untuk memastikan bahwa query kita itu berhasil masuk atau tidak. Nah, berarti kita tambah lagi. Jika variabel koneksi query-nya berhasil, maka kita tampilkan echo insert berhasil ya, insert atau tambah berhasil. Oke. Tapi else ya, jika tidak itu berarti kita harus tampilkan errornya, error. Nah, untuk menampilkan errornya di sini kita tambahkan variabel SQL-nya supaya nanti ada muncul errornya di mana gitu.
misalkan apa ya, kita kasih BR supaya masuk ke bawah, nggak ke pinggir ya. Connectionnya oke, jangan lupa setelah ini kita harus menutup koneksi ya. Untuk koneksi itu seperti biasa variabel con plus. Nah, sekarang kita coba apakah script ini berhasil atau tidak. Kita cek, berarti tadi db tambah ya. Oke, kita pastikan dulu nih, si tabel mahasiswa ini dia isinya kosong. Sekarang saya refresh nih. Nah, error. Insert into mahasiswa, tabel web mahasiswa. Oh, ini salah. Berarti kita tadi ini ada kesalahan. Lihat, sini tabel web di dalam database web, tabelnya mahasiswa itu tidak ada, karena tadi saya menulisnya adalah tbmhs. Nah, kita edit lagi, berarti insert into tbmhs ya. Sekarang kita refresh lagi. Nah, koneksi berhasil, tambah database pun berhasil. Sekarang kita cek benar nggak berhasil. Kita browse. Nah, berhasil ya. David 123456 Sumedang. ID-nya 1 karena ini auto increment. Dia otomatis dibuatkan dari database-nya. Oke. Sampai sini kita sudah berhasil. Untuk mengkoneksikan atau menambah ke database. Lalu bagaimana jika si variabel ini ya kita harus buat menjadi dinamis? Dia ngambil dari form yang ini. Ini form yang sebelumnya kan kita bisa mengambil data menggunakan method post nih. Dia masukin ke dalam variabel, kemudian ditampilkan lagi di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya dari form ini kita akan mengirim ke file ini db tambah. Berarti sekarang kita buat dulu formnya ya. Ini namanya tambah mahasiswa. Ini saya ganti dengan nama, kemudian ini alamat, name-nya saya ganti dengan nama, name, alamat. Ini untuk nama textbox-nya ya. Nah, di sininya form action-nya saya akan direct langsung ke db tambah.php ya. Yang ini ke file ini. Berarti ini harus saya hapus. Ini saya hapus. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk ke db tambah. Seperti biasa kita harus membuat variabelnya, berarti kita harus membuat variabel di mana ya? Di bawah sini aja lah. Bawah koneksi. Supaya tidak mengganggu script yang koneksi. Saya bikin variabel nama ya. Variabel nama itu ambil dari yang tadi ini. Postnya tadi itu kalau nggak salah nama ya. Nama. Oke. Kemudian name. Ini nama textbooknya tadi name. Kita tangkap di sini. Ini alamat.
Nah, sudah sampai sini berarti kita akan ini kan kita tadi buatnya menjadi statis ya. Kita harus masukin dari sini. Nah, kita ngambil dari sini variabel ini. Kita ganti dengan nah, ini sudah berhasil. Kita lihat di sini di tabel mahasiswanya. Nah, ada Asep itu aja. Oke, saya cek lagi tes, misalkan Sumedang ya, simpan, tambahnya berhasil. Sekarang kita lihat di sini apakah ada. Oke, sudah berhasil. Itu tutorial yang berikutnya, yaitu kita mengkoneksikan dari form dari PHP ke MySQL, kemudian kita buat variabelnya menjadi dinamis ngambil dari form. Oke, ini codingnya seperti ini. Silahkan Anda boleh lihat nanti di Classroom. Nanti kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.